Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan nih. Kehidupan dalam hal ekonomi itu penting ya. Kesehatan apalagi sekarang udah mulai muncul varian Omicron. Ya, ini bahaya nih. Jadi harus berhati-hati. Tetap stabil kesehatan, jangan terlalu sehat kali, nggak bagus juga. Jangan terlalu sakit. Ya, gitu ya. Dan penting stabil aja. Kesehatan, ekonomi, psikologi nih supaya nggak gampang marah-marah karena sekarang banyak sekali orang yang marah-marah dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Nah, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Tentunya kita akan menambah perbendaharaan kata kita akan menambah diksi-diksi yang baik ya, tentunya untuk menambah kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Kali ini aku akan membahas istilah-istilah atau kata-kata dalam istilah ilmu kemiliteran. Nah, jadi buat para orang-orang nih yang senang sama militer, siap dan gitu ya, siap hormat ke. Nah, ini buat yang bercita-cita mengabdi untuk tanah air melalui militer, mau mata tentara ataupun ya tentara lah ya, ya TNI, baik angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Nah ini nih istilah-istilah dalam bidang ilmu kemiliteran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini tentara-tentara juga perlu tahu nih, mana tahu ada yang nggak tahu kan, jadi kita bisa sama-sama belajar istilah-istilah ilmu kemiliteran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, oke. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas atau membedah kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bidang ilmu kemiliteran yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada baiknya kita tahu dulu apa itu militer. Nah, militer ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tentara, anggota tentara, atau yang kedua adalah ketentaraan. Nah, jadi ya benar, militer itu erat kaitannya dengan tentara. Nah, gitu. Atau yang kalau misalnya kesatuannya itu disebut dengan TNI ya, kalau di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu ada dibagi dalam tiga angkatan, yaitu angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat. Nah, itulah dia hal-hal yang berkaitan dengan militer. Nah, sekali lagi, militer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tentara, anggota tentara, atau yang kedua adalah ketentaraan. Nah, itu adalah definisi militer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, udah pada paham? Nah, sekarang kita lanjut istilah-istilah dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo, sama-sama kita belajar. Oke, nah istilah pertama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalam bidang ilmu kemiliteran ada yang disebut dengan abatis. Nah, abatis ini juga masuk dalam kategori bahasa Inggris yang udah diserap menjadi bahasa Indonesia. Tapi dalam bidang ilmu kemiliteran artinya adalah rintangan dari pohon. Nah, ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya nanti kalian mau masuk tentara atau mau masuk militer, kemudian kalian dites ada ngelewatin rintangan dari pohon, nah rintangan dari pohonnya itulah disebut dengan abatis dalam ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Sekali lagi, ada yang disebut dengan abatis, artinya adalah rintangan dari pohon dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan admiral. Admiral ini dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jenjang kepangkatan pada angkatan laut atau laksamana. Nah, itu jadi kalau di angkatan laut itu ada jenjang kepangkatan ya, pangkat ini, pangkat ini. Aku juga nggak pala kali tahu pangkat-pangkat tentara. Ya maaf ya, itu keterbatasan wawasan saya. Ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jenjang-jenjang kepangkatan dalam angkatan laut itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya disebut dengan admiral. Atau admiral ini punya bentuk tidak baku, yaitu adalah ambral. Ambral ini bentuk nggak bakunya dari admiral. Jadi admiral adalah bentuk bakunya yang artinya adalah jenjang kepangkatan pada angkatan laut atau kata lainnya adalah laksamana. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu yang kepengen masuk angkatan laut. Semoga menambah wawasan.
Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ajudan. Nah, ajudan ini ternyata adalah istilah ilmu kemiliteran nih. Artinya adalah perwira yang diperbantukan kepada raja, presiden, atau perwira tinggi, biasanya diberi tugas mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan raja, presiden, atau perwira tinggi dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan ajudan. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu kemiliteran itu ajudan itu semacam perwira ya, dia seorang perwira terus kemudian ditugaskan atau diperbantukan untuk mendampingi lah ya atau mengurus segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan oleh pemimpin pada saat itu, baik itu presiden, raja, atau perwira tingginya. Jadi ada ajudan perwira tinggi, ada ajudan presiden ya. Nah, itu dari pangkat perwira juga pastinya gitu. Nah, itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan ajudan. Terus sekali lagi, ajudan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perwira yang diperbantukan kepada raja, presiden, atau perwira tinggi, biasanya diberi tugas mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan raja, presiden, atau perwira tinggi dan sebagainya. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah ini istilah selanjutnya ada yang disebut dengan AK atau kayaknya AKA karena dia masuk arkais. Arkais itu singkatan ya. Jadi masuk ke dalam bidang ilmu militer artinya adalah ayun kanan. Ya, wajar sih AK, ayun kanan. Iya sih. Jadi AK ini kayak semacam aba-aba ya di kemiliteran mungkin di ketentaraan. Jadi kalau disebutkan AK berarti ayun ke kanan gitu. Itu dalam bidang ilmu militer. Gitu. Sekali lagi, AK dalam bidang ilmu militer di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ayun kanan. Gitu. Jadi jangan salah nanti ya. Semoga menambah wawasan. Oke, nah istilah selanjutnya ada yang disebut dengan aki. Aki ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa definisi. Secara umum artinya adalah kakek atau datuk. Kemudian juga dalam bentuk benda, dia nounnya secara umum juga alat untuk menghimpun tenaga listrik yang dipakai di mobil, aki. Atau ya dalam ilmu teknik, dia ada dalam ilmu fisika. Tapi kita bahas sekarang dalam ilmu militer. Nah tadi udah AK, ayun kanan. Nah ini AKI, aki, ayun kiri. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman nanti yang latihan militer atau lagi ikut tes masuk ke tentara ada aba-aba aki gitu, artinya ayun kiri. Kalau AK ayun kanan. Nah itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Semangat. Oke, nah istilah selanjutnya dalam bidang ilmu militer di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ada yang disebut dengan amatan. Nah, amatan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, dua definisi. Secara umum artinya adalah hasil mengamati. Tapi kalau dalam bidang ilmu militer, amatan ini artinya adalah hasil mengamati. Itu baik itu mendengarkan, mewawancarai, atau mengadakan percobaan yang berupa kumpulan keterangan untuk satu tujuan melalui kontak langsung dengan orang atau objek yang diteliti. Jadi kalau dalam ilmu ketentaraan atau ilmu kemiliteran, amatan itu adalah hasil mengamati nih, baik itu dalam dengan cara mendengarkan, mewawancarai, atau mengadakan percobaan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti ini secara langsung, kontak secara langsung kepada orang atau objek yang diteliti nih gitu. Jadi kayak wawancara lah, penyidikan lah. Kalau dalam ilmu kepolisian ya mungkin ya berbeda mungkin ya, hasilnya atau istilahnya dalam ilmu kemiliteran dan ilmu kepolisian nanti akan kita cari tahu bersama. Oke, sekali lagi, amatan dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hasil mengamati dengan cara mendengarkan, mewawancarai, atau mengadakan percobaan yang berupa kumpulan keterangan untuk satu tujuan melalui kontak langsung dengan orang atau objek yang diteliti. Begitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu kemiliteran ada yang disebut dengan apel. Apel ini tulisannya E-nya tebel ya. Kalau apel ada juga nih. Apel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya artinya pohon genus Dalus yang buahnya bundar, berdaging tebal dan mengandung air secara berkulit luar warna. Pokoknya apel lah secara buah ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terus ada dalam bidang ilmu hukum, kemudian nah ini dalam bidang ilmu militer atau dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel itu artinya adalah wajib hadir dalam satu upacara resmi bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya
atau untuk mendengarkan amanat, atau dalam bahasa lainnya adalah upacara gitu. Jadi kalau dalam bidang ilmu kemiliteran nih, apel itu semacam sebuah kewajiban bagi anggota TNI ya, bagi anggota tentara untuk wajib hadir dalam suatu upacara tersebut, resmi ya, upacara resmi yang bersifat kemiliteran, untuk diketahui, untuk mengecek nih hadir enggak atau enggak nih orangnya nih gitu, atau untuk mendengarkan sebuah amanat dari yang memberikan amanat gitu. Sekali lagi, apel dalam ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya seseorang atau untuk mendengarkan amanat. Nah, itu dia arti dari apel dalam ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah istilah selanjutnya ini dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan artileri. Artileri ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah senjata untuk melontarkan proyektil gitu. Jadi kalau kayak bagian dari senjatanya artileri ini ya, yang untuk melontarkan proyektilnya itu disebut dengan artileri. Tapi secara umum artileri ini juga artinya adalah pasukan tentara yang bersenjata berat gitu. Jadi dan ada satu lagi arti artileri ini artinya adalah ilmu tentang mempergunakan senjata. Jadi artileri ini pokoknya dia berhubungan sama senjata lah ya. Kalau dalam bidang ilmu kemiliterannya artinya adalah senjata yang untuk melontarkan proyektil. Oh gitu, proyektil yang bulat itu kali ya. Kayak apa ya? Kayak basoka. Ya mungkin seperti itu ya, kayak basoka atau meriam, kayak meriam gitu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga artileri memiliki pengertian secara umum yang artinya adalah pasukan tentara yang bersenjata berat, dan yang ketiga artinya adalah ilmu tentang mempergunakan senjata. Nah, itu adalah definisi dari artileri. Sekali lagi, artileri dalam bidang ilmu kemiliteran di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah senjata untuk melontarkan proyektil gitu, teman-teman. Semoga menambah wawasan kamu juga. Oke, itu tadi ada sekitar 8 istilah atau 8 kata yang berasal dari bidang ilmu kemiliteran yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang udah kita bedah sama-sama artinya dan udah kita ketahui bersama. Semoga juga menambah wawasan kamu, karena itu menambah wawasan saya, alhamdulillah. Dan semoga juga bisa bermanfaat untuk hidup kamu, dan semoga ya, mana tahu ada yang mau masuk tentara kan gitu, jadi paling nggak tahu lah istilah-istilah dari ilmu kemiliteran. Itu teman-teman. Dan apalagi ya? Dan tadi kita juga udah mengetahui definisi dari militer sendiri yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah tentara, ketentaraan, dan yang berhubungan sama anggota tentara ya. Pokoknya itulah militer gitu. Salam untuk semua tentara yang ada di Indonesia. Luar biasa perjuangannya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih pengabdiannya, dan salam hormat saya untuk siapapun kalian, baik itu yang mau masuk tentara ataupun udah tentara ya. Pokoknya kejar terus cita-cita kalian, jangan sampai ragu, jangan takut untuk bermimpi gitu. Dan paling enggak kalian juga tetap mencintai, karena tentara itu cinta sama Indonesianya udah tertanam dalam hati kali tuh, apalagi bahasa Indonesia tentunya gitu. Karena bahasa Indonesia adalah identitas bangsa yang harus dilestarikan dan harus terus dipegang teguh agar kemanapun kita berada tetap bahasa Indonesia harus menjadi jati diri kita sendiri gitu. Itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu akhir kata dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya tampilkan, apa yang saya kontenkan, juga menambah wawasan untuk kamu. Dan terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk semuanya, untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi ini, supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.